kami mendapatkan pengharapan yang pasti dalam doktrin ini. Kami boleh memiliki dasar keyakinan akan keselamatan kami, dan itu telah dinyatakan oleh Tuhan secara jelas dalam kitab suci. Kami bersyukur kami tidak meraba-raba dalam kegelapan menyangkut nasib kekal kami masing-masing, bahwa di dalam Tuhan Yesus kami mendapatkan kepastian sekaligus jaminan keselamatan oleh karena karya Tuhan di kayu salib yang sudah sempurna telah memenuhi tuntutan keadilan Allah, telah memuaskan hati Allah bahwa dosa harus mendapatkan keadilan, yaitu hukuman murka Allah. Namun Yesus telah rela menanggung menerima semua hukuman itu, sehingga kami mendapatkan anugerah keselamatan. Biarlah kiranya kami boleh semakin menghayati dan anugerah-Mu ini di dalam hidup kami, dan anugerah-Mu ini ya Tuhan yang menjadi juga penggerak dalam hidup kami melayani Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah doa kami. Kami berdoa bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Ya Bapak Ibu sekalian, kita akan mulai dulu dengan menjawab pertanyaan. Sudah sebagian dari kita memasukkan tugas. Pak Joni Herpan, pertanyaannya, kita dikuduskan satu kali untuk selamanya melalui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Bolehkah kita hidup dalam dosa? Berikan bukti ayat Alkitab. Yang sudah jelas bahwa kita ini ditebus oleh karena anugerah Tuhan. Jadi boleh dan tidak itu motivasinya bahkan bukan karena ada didikan Tuhan, ya, bukan karena akan ada akibatnya. Tetapi motivasinya adalah kita sudah menerima kebaikan dari Tuhan. Sama dengan ada orang lain lah melakukan kebaikan pada kita, ya. Mungkin kalau contoh yang hampir dekat yaitu kita ini sudah dijatuhi hukuman mati oleh suatu pengadilan. Dan tinggal beberapa jam hukuman mati akan dilaksanakan. Tapi entah kenapa, yang pasti karena anugerah ya, Presiden mengeluarkan surat gerasi. Maka otomatis hukuman yang sudah akan dijalankan tinggal beberapa saat dibatalkan secara hukum. Kenapa? Dasarnya hanyalah karena ada gerasi dari sang presiden. Nah, presiden kita memiliki hak prerogatif untuk memberikan gerasi tersebut. Dan inilah gracia, inilah anugerah. Nah, kira-kira setelah presiden memberikan anugerah kepada kita dan kita bebas tanpa syarat, kira-kira di hati kita gimana ya? Apakah ada pemikiran kita, saya akan bikin susah presiden ini, saya akan sakiti dia, sakiti hatinya? Saya kira enggak ya. Mungkin dalam video saya, di sana juga saya bilang, anjing aja ketika kita perlakukan dengan baik, dia akan menunjukkan kesetiaannya. Dan dia mempertaruhkan nyawanya membela kita ketika dia tahu kita adalah Tuhan yang baik. Gitu ya. Nah, saya kira apalagi kita anak-anak Tuhan setelah menerima anugerah dari Tuhan, saya kira motivasi kita adalah menyenangkan Tuhan. Meskipun dalam faktanya, ya kita kan masih dalam manusia, tubuh manusia yang memiliki sifat berdosa. Penebusan terhadap tubuh kita kan nanti terjadi pada waktu kedatangan Tuhan kedua kali. Itu yang disebut pengudusan akhir. Jadi anak-anak Tuhan ya dapat saja gagal jatuh dalam dosa. Gitu ya. Tetapi tentu saya kira di lubuk hati yang dalam setiap anak Tuhan, dia tidak ada dengan sengaja mau menyakiti Tuhan. Karena Tuhan baik sama dia, kan tidak masuk akal itu. Tetapi itulah kelemahan daging kita. Ketika kita tidak bertumbuh di dalam Tuhan, ya maka kita seringkali menjadi sasaran iblis untuk menjatuhkan kita.
Jadi kalau mau tanya apakah kita boleh, sudah jelas hati nurani kita aja langsung menjawab, oh janganlah, gitu ya. Apalagi kalau lihat ke kitab suci ya, hati nurani aja ya kepada orang yang baik terhadap kita, tidak ada terbersit sedikit pun, tidak ada itu. Nah, jadi kalau jawabannya ya jelas tidak boleh, dan ada banyak ayat-ayat Alkitab sebagai dasar. Kemudian kedua, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Dapatkah mempengaruhi tentang kepastian selamatan? Oh, tidak. Jadi kalau kita mempelajari Yakobus, nanti ada pertanyaan yang sudah mirip-mirip ya. Kalau kita mempelajari Yakobus, ternyata konteks Yakobus membicarakan hubungan secara horizontal antara sesama kita, anak-anak Tuhan, sesama manusia. Yakobus tidak sedang membicarakan hubungan kita dengan Allah yang Maha Suci. Kalau hubungan kita dengan Allah yang Maha Suci itu tidak dapat dibangun, dijalin, kecuali ada orang, ada pihak yang rela berkorban untuk memenuhi tuntutan keadilan Allah. Tuntutan keadilan Allah menuntut bahwa upah dosa adalah maut. Dan ada pihak yang memenuhi syarat, yang tidak berdosa, yang rela menggantikan hukuman itu. Dan itulah Yesus. Ya. Maka oleh karena itu, karya keselamatan itu sempurna bagi kita. Namun setelah kita diselamatkan, Yakobus bilang, iman kita itu hanya akan hidup dalam arti akan diketahui orang lain kalau itu diwujudkan dalam bentuk perbuatan. Jadi iman kita bukan hanya kaitan dengan selamat ke sorga. Kalau itu sudah beres itu. Tetapi Yakobus mendorong kita supaya iman kita itu juga berguna di dalam konteks kehidupan horizontal. Karena itu kan Yakobus 2 ayat 14 dimulai dengan pertanyaan retoris. Apakah gunanya seorang beriman tapi dia tidak punya perbuatan? Dan yang ditanyakan sini adalah kegunaan di dalam konteks kehidupan bersama. Yakobus tidak sedang berbicara tentang kegunaan iman kaitan dengan soal keselamatan, ya, ke sorga, bukan itu yang menjadi topik pembahasan Yakobus. Dan itu di dalam sudah dibahas ya di dalam video, nanti ulang lagi, coba didalami. Oke, kemudian ada pertanyaan dari Pak Laseh. Pertanyaan, apakah keselamatan itu bersifat terbatas atau tidak terbatas? Yohanes 3:16 bilang barang siapa percaya, berarti terbatas. Ya. Jadi yang banyak dipersoalkan adalah penebusan terbatas atau tidak. Jadi kalau kita lihat dalam Yohanes 3:16, penebusan itu hanya berlaku bagi mereka yang percaya, maka berarti terbatas. Tidak akan berlaku universal, karena kalau berlaku universal, maka ajaran Alkitab menjadi universalisme. Kalau Allah berkorban untuk semua manusia, maka semuanya diselamatkan pasti, karena karya Allah tidak pernah akan gagal. Gitu ya. Tetapi Allah telah membatasi karya penebusan Kristus hanya bagi mereka yang percaya. Tanpa saya membahas dulu mengenai penebusan terbatas ya, karena itu sekarang sedang ini, tapi mungkin sebentar nanti ada, karena ada juga yang menanyakan itu. Tapi karena ini masih ditanyakan kaitan dengan keselamatan, ya Yohanes 3:16 membatasi keselamatan bagi mereka yang percaya. Walaupun kita dapat mendiskusikan bahwa iman itu juga adalah anugerah Tuhan ya. Jadi ada iman yang sifatnya alami, memang semua orang punya. Karena itu semua orang mempercayai sesuatu atau seseorang, atau mempercayai Allahnya. Itu iman alamiah, dan iman alamiah tidak menyelamatkan. Tetapi iman alamiah menjadi dasar untuk orang akhirnya mendapatkan iman yang menyelamatkan, yaitu yang timbul dari pendengaran firman, Roma pasal 10, ayat 1-17, dan di ayat 17 mengatakan, karena itu iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran karena sabda Kristus. Dan ini kaitan dengan keselamatan memang. Jadi Injil menciptakan iman di dalam hati kita.
Tanpa kita mendengar Injil, tidak ada iman yang menyelamatkan. Yang ada hanya iman alamiah, dan semua orang punya. Dan iman alamiah ini yang membawa orang datang ke kuil, datang ke masjid, datang ke tempat penyembahan berhala, termasuk datang ke gereja. Karena itu Roma 10 bilang, diawali dengan ada banyak orang yang giat untuk Allah, tapi tanpa pengertian yang benar. Dan di ayat 1 Paulus bilang, aku mendoakan mereka supaya mereka selamat. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka giat untuk Allah, tapi tanpa pengertian yang benar. Apa yang dimaksud tanpa pengertian yang benar? Di ayat 3, yaitu mereka berusaha. Nah ini masalahnya, mereka berusaha. Berusaha apa? Mendirikan kebenaran mereka sendiri. Kenapa? Kenapa itu masalah? Karena ketika mereka mendirikan kebenaran mereka sendiri, mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Kalau begitu, apa itu kebenaran Allah? Ayat 4 sampai dengan ayat 10. Bahwa Kristus sendiri datang dari sorga, tidak ada yang pergi naik membawa Yesus turun. Kristus sendiri mati dan dikuburkan, bangkit dari antara orang mati, itu pun tidak ada andil dari kita manusia, itu ayat 4, 5, 6, 7. Maka oleh karena itu, keselamatan itu hanya karena iman. Barang siapa yang mengaku Yesus adalah Tuhan. Mari kita bicara sedikit tentang iman ini. Saudara, kalau sekarang mungkin bilang mengaku Yesus adalah Tuhan, belum tentu orang beriman. Di konteks kita sekarang di Indonesia ya. Tapi kalau pada waktu abad pertama di Kekaisaran Roma, ketika seseorang bilang Yesus adalah Tuhan, itu dia sedang mempertaruhkan lehernya. Karena itu adalah statement politis itu. Kekaisaran Roma akan melihat itu sebagai bentuk perlawanan terhadap kaisar. Karena di dalam Kekaisaran Roma hanya satulah Tuhan, yaitu kaisar. Jadi tidak sembarangan orang dapat mengatakan Yesus adalah Tuhan. Karena itu di bagian lain, di sana dikatakan tidak ada orang yang dapat mengatakan Yesus adalah Tuhan kalau bukan digerakkan oleh Roh Kudus. Kenapa? Karena memang penuh resiko. Jadi waktu ada yang bilang Yesus adalah Tuhan, itu lahir dari iman yang sungguh-sungguh. Karena dia mempertaruhkan hidupnya. Bahkan mempertaruhkan keluarganya. Jadi bukan berarti Roma 10 ayat 9 itu kok gampang sekali. Gampang sekali karena karya keselamatan memang sudah dikerjakan Tuhan. Tapi untuk menyatakan iman, itu bukan hal yang mudah. Buktinya banyak orang tidak percaya hanya dengan Yesus mati bangkit selamat. Jadi iman bukan hal yang mudah. Kalau hal mudah semua orang sudah percaya mungkin. Bahwa untuk mempercayai karya Kristus dan pribadinya itu hal yang sulit. Apalagi konteks abad pertama memang. Gitu ya, konteks abad pertama. Oke, kemudian pertanyaan kedua, apakah pemilihan Allah bertentangan dengan kehendak bebas manusia? Saudara, ketika manusia diciptakan menurut peta dan gambar Allah, kita bahas minggu lalu, maka salah satu yang kita miliki adalah kehendak bebas. Karena kita akan menjalankan peran Allah di dunia ini. Maka kita memiliki kehendak bebas. Kita bukan kayak binatang yang sudah di remote. Binatang itu tidak bisa memiliki, tidak ada pilihan dia. Saya bilang kemarin lagunya sapi dari dulu kan cuma satu nada. Cuma lagunya kuda cuma satu nada. Nih, tidak ada lebih. Mereka tidak dapat memilih lain. Tapi kalau kita lagunya bisa macam-macam. Itu yang paling sebenarnya utama yang kita miliki di dalam Adam sebelum jatuh dalam dosa. Tapi waktu Adam jatuh dalam dosa, kita kehilangan ya, kemuliaan itu. Gambar dan Allah pada kita rusak. Termasuk kebebasan kita untuk memilih sebagai orang berdosa, itu tidak ada lagi. Karena apa? Karena kita hidup menurut natur kita sebagai orang yang sudah jatuh dalam dosa. Bahkan kita datang ke gereja sebelum kita lahir baru, itu karena kedagingan kita. Ketika kita berbuat baik, itu karena dorongan kedagingan kita. Kita memang pengen berbuat baik, kita pengen datang ke gereja. Itu bukan karya Roh Kudus dalam diri kita, karena Roh Kudus belum ada dalam diri kita.
Dengan kata lain, sebelum Tuhan menyelamatkan kita, sebenarnya kita tidak pernah memiliki lagi kehendak bebas untuk memilih percaya Yesus, memilih keselamatan. Coba di antara kita, siapa yang pernah merencanakan, saya tahun depan sudah akan selamat, saya tahun depan mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Kan enggak pernah terpikir itu sedikit pun. Nanti tanpa kita rencanakan, tapi Tuhan merencanakannya, kita akhirnya bisa dengar Injil dan bisa percaya. Dan Paulus bilang, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Iman itu adalah karunia Allah melalui pemberitaan Injil, melalui firman yang bekerja, yang dipakai Roh Kudus menghasilkan iman. Jadi iman itu pun anugerah Tuhan. Baru setelah kita lahir baru, maka kehendak bebas kita itu dipulihkan. Yaitu, di satu pihak, keinginan daging kita menggoda untuk taat kepadanya, tapi di pihak lain sudah ada kodrat ilahi dalam diri kita, di mana kita dapat memilih untuk mengikuti kodrat ilahi itu. Itu sebabnya Paulus bilang dalam Filipi 1 ayat 9-11, Kolose 1 juga ayat 9-11, aku berdoa supaya kalian dapat memilih dengan tepat, sehingga kalian hidup dalam kebenaran, menghasilkan buah, dan hidupmu tidak bercelah. Jadi kehendak bebas kita itu kembali diaktifkan atau kembali menjadi aktif setelah kita jadi anak Tuhan. Tetapi pada waktu kita datang kepada Tuhan, itu adalah karya Allah di dalam Kristus, di dalam Roh Kudus. Jadi ada anugerah Allah yang bekerja membawa kita kepada anugerah keselamatan. Jadi kalau kita akhirnya bisa menerima anugerah keselamatan, itu pun bukan hasil usaha kita. Itu karena ada anugerah Allah yang bekerja. Kalau tokoh atau bapak gereja Agustinus menggunakan istilah anugerah pendahuluan. Anugerah pendahuluan itulah yang membawa kita datang kepada Yesus, mempercayai Injil. Anugerah dari Tuhan yang bersifat pendahuluan itulah yang menyebabkan kita akhirnya menerima anugerah keselamatan. Sehingga kita dapat berkata segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Dari Dia, termasuk dorongan di hati. Akhirnya kita datang pada Yesus. Itu karena ada Allah bekerja. Allah bekerja dalam hati kita. Bukan karena pilihan kita. Dasarnya bukan pilihan kita waktu itu. Tapi itu Allah bekerja berdasarkan kehendaknya. Sehingga akhirnya kita memilih. Kalau kita boleh bilang pakai istilah memilih. Sehingga kita memilih datang pada Yesus. Tetapi ingat, kita memilih datang pada Yesus itu juga disebabkan karena ada anugerah Allah bekerja. Jadi kehendak bebas itu sekarang ada pada kita. Bagi orang percaya ada kehendak bebas. Apakah kita dalam hidup ini mengikuti pimpinan Tuhan atau pimpinan kedagingan kita? Orang yang belum percaya, belum diselamatkan, apapun yang dia lakukan, termasuk kebaikan, kesalehan, termasuk datang di gereja, termasuk melayani, giat untuk Allah, semua dia lakukan hanya karena dorongan kedagingannya. Memang dia suka melakukan itu. Tetapi kita anak Tuhan, kita dapat memilih, kita mau melakukan itu hanya sekedar kedagingan kita, atau kita mau melakukan itu oleh karena ada kehendak bebas. Kita memutuskan, saya mau melayani Tuhan saya yang sudah menyelamatkan saya. Jadi kehendak bebas itu nanti diaktifkan ketika seseorang diselamatkan. Kemudian ketiga, apakah orang yang sudah percaya bisa murtad? Bagaimana menjelaskan istilah murtad di dalam Alkitab? Seperti Ibrani 3, Ibrani 6, 1 Timotius 5. Saudara, ada pertanyaan-pertanyaan yang sudah sama di sini. Ya, apakah orang yang percaya itu bisa murtad? Ya, bisa. Cuma persoalannya kita mesti cari tahu apa arti murtad itu bagi kita. Coba kita baca 1 Timotius 5 ayat 8 yang sudah disodorkan di sini oleh Pak Lase ya. 1 Timotius 5 ayat 8 boleh dibaca. Tetapi jika ada seorang yang tidak memelihara sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya,
orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Lebih buruk dari orang yang tidak Beriman. Berarti dia beriman kan? Beriman ya. Cuma kelakuannya lebih buruk Dari orang yang tidak dari beriman. orang yang tidak beriman, gitu ya. Tapi dia beriman berarti. Nah, kenapa? Karena memang Paulus menulis surat kepada Timotius. Siapa Timotius? Dia kan gembala di Efesus. Siapa jemaat Efesus? Itu orang-orang percaya. Ingat, jemaat abad pertama beda dengan jemaat abad 20 ya. Kalau jemaat abad pertama semua hasil penginjilan. Dan itu beresiko sekali untuk bilang terima Yesus. Gerakan kekristenan waktu itu dari pinggiran, orang-orang kampung, bukan orang-orang elit ya. Ya, belum, masih orang-orang kecil, dan kebanyakan mereka dianiaya. Di abad pertama sampai abad ketiga betapa banyak orang Kristen dilemparkan ke gua singa, dibakar menjadi obor di alun-alun kota Roma oleh Kaisar Nero. Kaisar Domitian sudah di akhir abad pertama memasuki abad kedua juga membuat penganiayaan yang besar sekali. Sebenarnya 10 kaisar Roma, kebijakan politik mereka adalah anti-Kristen. Walaupun ada 3 kaisar yang terkenal betapa bengis. Ya, pertama Kaisar Nero. Jadi ketika mereka dengar Injil, mereka percaya, itu sungguh-sungguh percaya tadi saya bilang. Beda dengan jemaat Kristen abad 20 ini, baru lahir aja namanya sudah Paulus. Sudah dilapor ke RT Kristen. Sudah dibawa ke gereja baru beberapa hari. Otomatis, jadi ini Kristen otomatis. Karena lahir dalam keluarga Kristen, otomatis dia orang Kristen. Itu cara menilai orang sekarang. Sampai Billy Graham pernah bertanya begini, kalau begitu, kalau kita katanya lahir di keluarga Kristen, otomatis jadi orang Kristen, bagaimana kalau lahir di garasi mobil? Apakah otomatis jadi mobil? Nah, itu Billy Graham pernah berkelakar tanya begitu. Oleh karena itu kan, kita perlu lahir baru lagi, tidak otomatis. Nah, jadi harus dibedakan. Tetapi kalau orang Kristen abad pertama, itu hasil penginjilan. Ya, itu hasil penginjilan. Nah, apakah mereka bisa murtad? Ya. Pertama, penganiayaan yang begitu besar. Kedua, misalnya kita lihat di sini juga Paulus bilang, anak yang tidak peduli orang tuanya di masa tuanya, terutama konteksnya kan di situ janda-janda, menelantarkan para janda-janda, itu kelakuannya buruk sekali, lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Dia itu murtad. Murtad dari apa? Murtad dari kehidupan yang seharusnya. Murtad dari kehidupan yang selayaknya sebagai anak Tuhan. Konteks 1 Timotius 5 itu bukan bicara keselamatan, konteks di situ. Jadi murtad di situ bukan murtad dari keselamatan. Begitu juga Ibrani pasal 6. Ibrani pasal 6 tidak sedang membicarakan keselamatan. Itu mulai dari pasal 5, Paulus bicara tentang kalian harus bertumbuh. Kan latar belakang jemaat yang disurati oleh penulis surat Ibrani. Kalau saya sih yakin Paulus ya. Tapi ya silakan, kita bisa berbeda-beda atau ada yang tidak menentukan sikap. Itu latar belakangnya adalah orang-orang Kristen asal Yahudi. Yang pada waktu itu dianiaya oleh bangsa Yahudi sendiri yang bukan Kristen. Penganiayaan yang begitu berat dialami di Yerusalem, sampai mereka lari keluar dari Yerusalem. Kepada mereka lah surat ini ditujukan. Maka penulis Ibrani mendorong mereka untuk bertumbuh di dalam pasal 5. Penulis bilang begini, kalian ditinjau dari segi waktu seharusnya bahkan sudah jadi guru, jadi pengajar. Ini saya harus masih memberi susu pada kalian. Jadi konteksnya itu pertumbuhan. Nah, karena mereka tidak bertumbuh dalam Tuhan, menghadapi penganiayaan yang berat, banyak mereka murtad. Murtad di sini artinya mereka tidak hidup sebagai anak Tuhan yang seharusnya. Anak Tuhan yang seharusnya termasuk penderitaan itu harus dihadapi kan? Tapi mereka berpaling dari kehidupan yang seharusnya.
bukan dari keselamatan. Jadi konteks di situ tidak sedang membicarakan keselamatan. Sebab kalau yang dimaksud oleh penulis Ibrani bahwa keselamatan itu bisa hilang dalam arti begitu, dia bertentangan dengan dirinya sendiri. Karena di pasal 10 dia bilang kita telah dikuduskan satu kali dan untuk selama-lamanya. Di pasal 10 ayat 14, penulis Ibrani katakan, oleh satu korban saja, ia telah menguduskan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Konteksnya bukan murtad dari keselamatan. Karena kalau murtad dari keselamatan, maka orang bilang, wah, Alkitab orang Kristen bertentangan satu dengan yang lain. Bahkan dalam kitab yang sama, terdapat ajaran saling bertentangan. Ibrani 6 bilang, keselamatan bisa hilang, walaupun tidak ada ayat bilang begitu ya, kita yang menyimpulkan begitu. Padahal di dalam Ibrani 10 dia bilang kita sudah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya, dan ini tentu bicara keselamatan jiwa. Memang konteks Ibrani pasal 9 dan 10, penulisnya bicara soteriologi. Tapi Ibrani pasal 5, pasal 6, penulis Ibrani itu tidak sedang membicarakan soteriologi, tapi dia sedang mendorong mereka untuk maju bertumbuh. Supaya mereka tidak murtad menghadapi penganiayaan yang besar yang sedang mereka alami. Nah, jadi murtad yang dimaksud adalah mereka mundur dari kehidupan yang seharusnya. Seperti anak-anak dalam 1 Timotius 5 yang menelantarkan ibu janda mereka. Dan akhirnya hanya gereja yang memelihara ibu-ibu janda ini. Paulus bilang sikap mereka itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Tapi ya yang dia bicarakan di situ bukan konteks keselamatan. Gitu ya. Jadi dalam menafsir pertama kita harus pegang dulu ayat-ayat gamblang. Jadi kalau kita mau membicarakan keselamatan ke sorga, kita harus pegang dulu ayat-ayat yang membicarakan soal keselamatan ke sorga. Untuk menerangkan ayat-ayat yang tidak gamblang. Contoh murtad. Murtad itu kan masih tanda tanya besar. Murtad dari apa ya yang dimaksud sini? Pertama kita lihat konteks tentu. Pasal sebelumnya, ayat sebelumnya, ayat sesudahnya. Pasal sebelumnya, pasal sesudahnya. Tentu harus kita lihat konteks itu. Baru kemudian, itu kan ayat yang tidak gamblang membicarakan soal keselamatan. Pegang lebih dulu ayat yang membicarakan keselamatan. Misalnya Ibrani 10. Ayat 10, ayat 14. Supaya waktu kita menafsirkan Ibrani 6, kita tidak menabrak prinsip yang sudah dijelaskan di dalam Ibrani 10. Belum lagi prinsip di dalam kitab-kitab lainnya, itu lebih jelas lagi. Ya, jadi boleh anak Tuhan dapat murtad, yaitu murtad dari kehidupan yang seharusnya. Kemudian ada pertanyaan dari Ibu Christine. Apakah semua orang di dunia ini diberikan kesempatan untuk mendengar berita Injil? Faktanya enggak semua orang dengar Injil ya. Sampai mati ada banyak orang yang enggak dengar Injil. Bagaimana dengan orang-orang yang sudah meninggal sebelum mendengar berita Injil dan sebelum mereka percaya pada Tuhan Yesus? Karena tidak ada orang yang memberitakan Injil kepada orang tersebut. Apakah orang tersebut bisa dikatakan tidak diberikan izin, kesempatan oleh Tuhan untuk mendengarkan berita Injil? Saudara, tentu ini adalah pertanyaan yang memaksa kita untuk memikirkan secara mendasar sekali berita Alkitab. Fakta bahwa tidak semua orang mendengar Injil, ya jelas ya, banyak. Di Indonesia aja ini ada banyak orang yang sampai mati tidak pernah dengar Injil selamatan. Bahkan ada orang yang ke gereja tidak dengar Injil. Kayak karena yang diberitakan di gereja mungkin hanya soal moralitas. Saya aja berada di dalam suatu gereja yang pakai nama gereja Injili, papa namanya, tapi nanti umur 16 tahun, baru kemudian saya yakin bahwa saya termasuk orang yang sudah juga ditebus. Karena apa? Walaupun disebut-sebut Yesus Juru Selamat, kita nyanyikan tema itu, tapi tidak pernah ada penjelasan tentang itu. Kita cuma melewati itu sebagai satu ritual aja.
Tetapi puji Tuhan, di suatu saat ada orang yang menjelaskan Injil kepada saya, dan saat itu Roh Kudus bekerja, dan saya percaya kepada berita Injil itu. Tetapi setelah saya mulai belajar dan ikut Tuhan, saya yakin ketika saya percaya itu, bukan karena saya lebih pintar dari yang lain-lain. Karena yang teman sesama teman atau satu jemaat waktu itu, banyak orang yang juga sudah pernah dengar apa yang saya dengar, tentu kan. Sederhana yang saya dengar hanya Yohanes 3:16, bahkan itu ayat hafalan waktu sekolah minggu. Tapi ketika tahun 78 bulan Juni saya menjadi percaya, saya merenungkan itu hanya karena anugerah Tuhan. Dan akhirnya saya harus melihat bagian-bagian Alkitab yang lain, misalnya Efesus pasal 1, bahwa kita telah dipilih dalam kekekalan. Sehingga Paulus ketika menulis itu dalam Roma 9, Roma 10, Roma 11, akhirnya dia hanya doksologi, yaitu betapa dalamnya kasih Tuhan. Siapakah yang dapat menjadi penasehat bagi dia? Betapa tingginya kasihnya. Ya, sebab Paulus sadar, coba kalau Tuhan Yesus tidak datang temui dia di jalan menuju Damaskus, sampai kiamat Paulus tidak akan menjadi percaya. Paulus sadar bahwa inisiatif untuk keselamatan Paulus adalah Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus datang menampakkan diri padanya. Saya juga, Tuhan Yesus datang menampakkan diri melalui Alkitabnya. Ya kan? Tiba-tiba pikiran saya terbuka dan melihat karya Kristus itu ajaib. Menyelamatkan saya yang berdosa. Kalau sebelum itu kalau ditanya, saya yakin. Yakinnya kemana? Ke neraka ya. Yakin ke neraka, bukan yakin ke sorga. Tetapi ketika Injil waktu itu saya dengar, Roh Kudus membukakan pikiran saya untuk melihat betapa berkuasanya dan ajaibnya karya Kristus, sehingga saya pun orang berdosa diselamatkan, dan semua kita ternyata orang berdosa. Jadi kalau itu terjadi dalam hidup saya yakin itu adalah kebaikan Tuhan yang Dia nyatakan pada saya. Bukan karena saya memenuhi syarat tertentu sehingga saya dipilih oleh Dia. Oh, James Damping itu aktif di gereja, aktif sekolah minggu waktu itu. Enggak. Bukan karena semua itu, ya. Kita ini semua orang berdosa yang layak binasa. Jadi Paulus sadar sekali tentang anugerah Allah yang mendahului, sehingga dia bisa jadi percaya, bahkan dipanggil menjadi rasul. Coba kita perhatikan para nabi dan rasul selalu mengklaim begini, sejak aku dalam kandungan telah dipilih oleh Tuhan untuk menjadi hambanya, ya kan? Yesaya bilang begitu, Yeremia bilang begitu, Paulus juga bilang begitu, bahkan sebelum aku lahir gitu kan, sebelum aku ada dalam kandungan, aku telah dipilih untuk menjadi hamba Tuhan. Itu dikatakan oleh nabi-nabi, Yesaya, Yeremia, dikatakan oleh Paulus kalau di Perjanjian Baru. Nah, kalau mereka, bahkan kalau Yeremia dia katakan sejak sebelum dunia dijadikan, dia telah dipilih oleh Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan. Nah, kalau Tuhan telah memilih Yeremia sebelum dunia diciptakan, berarti dia sudah ditentukan juga selamat sebelum dunia diciptakan. Kalau Tuhan belum menentukan dia selamat, bagaimana Tuhan sudah menentukan pilihan bahwa dia adalah juga nabi, gitu ya. Jadi memang pertanyaan ini perlu direnungkan lebih jauh, yaitu apa yang nampak di luar itulah kita manusia. Yang kita lihat orang percaya selamat, gitu kan. Kita beritakan Injil, orang percaya selamat. Tetapi sesungguhnya orang yang percaya dan selamat karena di belakang tabir, di dalam kekekalan ada Allah yang bekerja di sana. Mungkin saya kasih satu ayat lah, karena kesempatan ini tidak cukup untuk membahas karena ada banyak pertanyaan. Satu ayat aja dulu dibaca. Kisah Rasul 13 ayat 48. Mendengar itu bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah, dan mereka memuliakan firman Tuhan, dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Dan orang-orang yang telah ditentukan Allah untuk beroleh hidup yang kekal, apa?
menjadi menjadi percaya. percaya. Gitu ya. Ya. Itu ordonya, ordo solutis ya. Kalau kita lihat Efesus 1 sama juga. Efesus 1 ayat 4 menekankan tentang pemilihan Allah dalam kekekalan. Ayat 7 berbicara tentang kedatangan Yesus menebus dosa. Baru ayat 13-nya yaitu karya Roh Kudus menerapkan karya keselamatan itu dalam diri seseorang melalui dia dengar Injil dan menjadi percaya. Itu Efesus 1 ayat 4 sampai dengan ayat 13 itu. Menjelaskan itu. Jadi diawali dengan Allah memilih dalam kekekalan. Kemudian Yesus datang menjadi saluran keselamatan bagi orang yang telah dipilihnya. Ayat 13, bagaimana karya keselamatan diterapkan kepada orang-orang itu melalui mendengar Injil dan percaya. Nah, itu yang juga dikatakan dalam Kisah Rasul 13. Mendengar semuanya itu, mendengar penginjilan yang disampaikan Paulus, maka orang-orang yang telah ditentukan Allah untuk beroleh hidup yang kekal menjadi percaya. Pertanyaan berikut, ada orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, sudah bertahun-tahun dia memberitakan Injil dan melatih orang untuk bisa menginjil. Namun pada akhirnya dia menjadi mualaf, apakah yang tadinya status sebagai milik Tuhan anak Allah masih berlaku? Dan apakah ketika dia meninggal dia akan tetap masuk surga walaupun dia masih menjadi mualaf? Nanti mulai 3 minggu depan kita akan belajar hermeneutik. Salah satu prinsip hermeneutik adalah menafsir kita itu harus dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas. Banyak kali kita dari bawah ke atas. Kita mulai dengan apa yang kita lihat dalam kehidupan sosial, dalam realitas kontemporer kita sehari-hari. Baru kemudian kita cari-cari ayat, mana kira-kira yang dapat menjelaskan fenomena yang kita lihat itu. Itu bukan proses berteologi yang benar. Berteologi yang benar mesti dari atas, mesti dari teks. Baru menuju konteks sosial. Mulai apa kata Alkitab dulu. Baru kemudian berusaha menjawab apa yang menjadi persoalan-persoalan di lapangan. Masalahnya adalah orang ketika berteologi, banyak yang berteologi itu dari bawah ke atas. Dan berteologi dari bawah ke atas biasanya itu adalah teologi perasaan. Ya, perasaan. Aduh, perasaan saya gimana ya kalau sampai orang ini tidak selamat atau orang model begini kok selamat. Nah, itu teologi perasaan. Kita harus mulai dari teks. Dan dalam soteriologi itu ada 5 video. Itu penjelasan itu adalah penjelasan tentang apa kata teks. Kita bersyukur kalau doktrin utama, doktrin Allah Tritunggal, doktrin tentang Alkitab firman Tuhan, doktrin tentang keselamatan dalam Kristus, itu adalah kebenaran pokok di dalam Alkitab, sehingga itu mulai PL sampai PB prinsipnya sama. Bahwa hanya satu juru selamat yaitu Yesus, hanya satu karya penyelamatan yaitu salib, hanya satu prinsip keselamatan yaitu oleh anugerah melalui iman, itu sama itu. Sehingga kita mau buka PLPB, kita tidak terlalu takut salah menafsir. Karena memang sama itu penjelasannya. Cuma masalahnya, kita seringkali berteologi itu dari bawah ke atas. Dari konteks sosial maksudnya, bukan konteks Alkitab. Dari konteks baru kita cari teks. Jangan begitu. Tetapi mulai dari teks, apa kata teks? Dan tentu untuk memahami teks, harus melihat konteks Alkitab dulu, gitu ya. Tetapi kalau bicara 3 doktrin utama, bahkan kita cuma comot begitu, tetap itu tidak begitu menakutkan bahwa kita bisa salah tafsir. Karena apa? Karena memang jelas sekali 3 doktrin utama itu. Jadi sekali lagi, nanti dalam menafsir, kita akan belajar salah satu prinsip adalah dari atas ke bawah. Bukan dari bawah ke atas. Jadi apa yang terjadi di lapangan bukan menjadi dasar untuk kita membangun teologi kita. Tetapi apa yang kita pahami dalam Alkitab, itulah yang harus menjawab setiap persoalan di lapangan. Saya kasih contoh, persoalan di lapangan. Itu orang yang jadi mualaf kan ada macam-macam. Oleh karena itu, memang ini kasus per kasus. Ya kan?
Itu harus kasus per kasus. Apakah orang yang sungguh-sungguh percaya ada yang jadi mualaf? Ada. Apakah ada orang yang sebenarnya belum lahir baru, belum selamat dan jadi mualaf? Ada. Jadi karena itu memang kasus per kasus. Nah, saya belum menjawab juga mungkin secara dalam teologi, tapi saya akan memberi gambaran seperti ini. Bebek dan ayam, dua-duanya dapat jatuh di dalam kolam kalau mereka jalan di titian. Ya, jalan di titiannya, baik bebek maupun ayam, dua-dua dapat jatuh di kolam. Bedanya apa ketika jatuh di kolam? Kalau bebek jatuh di kolam gimana? Berenang dia. Enak, tenang dia bilang. Karena habitatnya di situ. Maka dia tenang. Tapi kalau ayam jatuh di kolam gimana? Menggelepar-gelepar dia. Mampus dia. Ya. Dia tidak akan tenang selama ada di situ. Dia akan keluar karena habitatnya bukan di situ. Jadi ini bukan teologi. Tetapi ada dasar Alkitab. Kalau orang sudah percaya dan dia berada di satu tempat yang salah, pasti hidupnya tak akan tenang. Karena dia tahu kebenaran. Ada banyak orang sudah tahu kebenaran, tetapi oleh karena Cynthia itu membuat tai kucing pun terasa coklat, itu kan. Butia. Waktu sedang tertarik kepada cowok yang ganteng atau cewek yang luar biasa, kayak bidadari, maka lupa segalanya dia. Lupa segalanya. Maka dia menikah misalnya. Tapi setelah menikah, mulailah dia jalan di atas tanah. Pertama di awang-awang itu kan, bulan madu di atas sana itu seperti band Malaysia bilang itu. Bulan madu di awan biru, tiada yang mengganggu. Wah, di sana. Itu semua orang yang sedang jatuh cinta dan banyak kasus itu. Pergi mereka. Ada teman-teman saya dulu waktu pemuda yang sama-sama soalnya. Tapi setelah 8 tahun kemudian ketemu di pasar 45 Manado. Dan dia bilang, aduh James, rumah tangga saya seperti neraka. Padahal yang menikah dengan dia itu kan teman saya juga. Saya kenal sekali. Orangnya itu baik sekali. Dan baik sekali sama ibu ini. Baik sekali. Tetapi apa? Setelah dia menikah dan kemudian sudah hamil, punya anak, dia mulai berpikir, saya harus datang kepada Tuhan saya. Karena dia sudah tahu kebenaran. Dan dia sama sekali tidak mau pergi ke bawang putih sana. Dia mau datang ke gereja. Dan 9 tahun mereka berkelahi terus soal itu. Sampai akhirnya dia tinggalkan dan lari ke Jakarta itu. Ya, lari ke Jakarta. Sekarang tinggal di Sentul. Dia tinggalkan, padahal waktu dia celaka ya dengan anaknya di motor, suaminya yang sudah ada punya istri juga di Kota Mobagus sana datang. Karena saya kenal sekali, suaminya kawan saya juga. Tapi apa? Karena dia anak Tuhan. Setelah sudah lewat bulan madunya, sudah habis madunya, dia mulai berpikir ada madu asli di sorga yang telah dia korbankan dan dia harus kembali. Karena apa? Karena dia ayam. Kalau dia bebek, dia akan berenang. Ada, ya termasuk saudara saya dan ponakan Ibu Vina. Ini Ibu Vina ada kuliah di sini. Ya, ada ponakan kita, ya ponakan saya juga ya. Karena Ibu Vina itu tante saya. Jadi ponakan kita waktu di gereja, singers, waduh, kayak sorga itu sudah memang di hadirat, dia sudah ada di hadirat sorga. Tapi tertariklah dengan Arjuna. Nah ketika sudah menikah, bahkan datang ke rumah mamanya, dia bawa sendok dan garpu. Pas saat jam sholat, dia tanya kalau boleh dia dapat tikar untuk dia sholat. Tanpa suami dia datang. Kalau dia ayam, dia itu anak Tuhan, pasti bilang, oh mama tolong doakan aku. Karena dia tahu kebenaran, setelah kawin dia akan kembali untuk memikirkan itu. Ini enggak. Nah, ini kasus seperti ini, itu seperti orang yang giat untuk Allah tanpa pengertian yang benar. Roma 10 tadi ayat 1-3. Jadi tentu kasus demi kasus kan beda. Pak, boleh tanggapi Pak? Ya silakan. Ya, saya juga ada di dalam tugas saya juga. Salah satu pertanyaan saya tentang hal itu, bahwa
apakah dia tadinya itu disebut orang kudus, tetapi akhirnya dia sudah keluar meninggalkan kepercayaan yang kepada kepercayaan yang lain, masih disebut dengan orang kudus. Nah, di situ saya memberikan jawaban bahwa jika dia kalau benar-benar anak Tuhan, maka walaupun mungkin seperti yang tadi Pak Pendeta jelaskan bahwa hanya karena pasangan hidup dia akhirnya pergi, tetapi karena dia benar-benar anak Tuhan, sehingga hati nuraninya itu pasti bertentangan, gitu kan? Dan pada akhirnya dia akan kembali. Tetapi kalau dia pergi, tidak ada suatu perasaan apapun yang ini dia alami, maka saya ragu bahwa dia sudah orang kudus. Jadi saya rasa dia bukan betul-betul anak Tuhan ketika dia masih memiliki kepercayaan yang sama dengan kita. Jadi dia belum punya jaminan itu tentang keselamatan, dan dia bukan orang kudus sebenarnya. Ya, itu aja sih, Pak. Ya, jadi saya memberi contoh 2 orang ini dalam kasus yang sama. Satu yang teman saya di kampung, dan dia lari datang ke Jakarta. Walaupun dia terpaksa harus berpisah dengan suaminya yang dia juga cintai dan yang mencintai dia. Kenapa? Karena sekarang sudah menikah, sudah berpijak di tanah, saya bilang. Waktu bulan madu ada di awan-awan sana. Tapi kalau dia malah semakin lebih berarti ya memang habitatnya masih ada di situ. Oh, tapi kan dulu dia itu aktif di gereja, ya Roma 10 ayat 1 sampai 3 itu. Giat untuk Allah, tapi belum punya pengertian yang benar. Karena itu iman yang menyelamatkan kan dari pemberitaan. Jadi waktu Injil diberitakan, disitulah datang pengertian, disitulah datang kepercayaan. Gitu ya. Jadi iman di sini tentu ada unsur-unsur pemahaman, pengertian, dan itu akan membuat dia yakin akan keselamatannya. Tetapi orang yang sudah juga mengalami lahir baru tetap bisa terjadi. Saya tidak jawab dari teologi karena di kaset, di video ada itu ya, sudah penjelasannya. Sudah ya, tapi saya bicara contoh-contoh praktis. Lihatlah dari reaksi orang itu. Kita kan seringkali juga enggak tahu. Kalau orang itu seperti bebek, malah dia nyaman di situ, malah dia lebih soleh di situ. Kalau saya sebagai manusia yang bisa salah juga, saya menganggap bahwa memang dia bukan orang beriman. Tapi kalau dia itu gelisah dan pada akhirnya dia mulai berdoa untuk istrinya, untuk suaminya, untuk anaknya, supaya mereka juga akhirnya mengenal Yesus, saya yakin ya memang dia anak Tuhan, tapi berada di tempat yang salah. Dia orang benar tapi berada di tempat yang tidak benar. Sebaliknya ada orang tidak benar tapi ada di tempat yang benar. Belum dibenarkan oleh Kristus tapi ada di gereja misalnya. Gitu ya.